Alasan penghapusan pidana adalah kondisi atau keadaan tertentu yang menghapuskan kemampuan seseorang untuk dipidana, meskipun perbuatannya secara formal memenuhi unsur tindak pidana. Dengan kata lain, perbuatannya tetap ada, tetapi pertanggungjawaban pidananya dihilangkan, sehingga pelaku tidak dijatuhi hukuman. Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 3. Yang pertama alasan pembenar, yang kedua alasan pemaaf, dan yang terakhir adalah alasan penghapusan penuntutan. Alasan pembenar adalah kondisi di mana menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya. Artinya, perbuatannya tetap dianggap benar sehingga siapapun yang berada dalam situasi itu boleh melakukannya. Contoh alasan pembenar yaitu pembelaan terpaksa, perintah jabatan yang sah, dan keadaan darurat. Contoh kasusnya, Budi diserang dengan pisau. Ia menangkis dan menusuk balik penyerang untuk menyelamatkan diri. Tindakan Budi ini dibolehkan dan termasuk ke dalam alasan pembenar karena ia membela diri. Yang selanjutnya yaitu alasan pemaaf, yang mana menghapuskan kesalahan pelaku, bukan perbuatannya. Perbuatannya tetap melawan hukum, tetapi pelakunya tidak dapat dipidana karena ada alasan yang memaafkan. Contoh alasan pemaaf yaitu pembelaan terpaksa melampaui batas. Yang kedua adalah paksaan, dan yang terakhir adalah ketidakmampuan bertanggung jawab. Contoh kasusnya, Ani diserang mendadak misalkan ketakutan, lalu memukul penyerang terlalu keras hingga menyebabkan luka berat melebihi batas pembelaan. Ini bisa menjadi alasan pemaaf karena emosinya terguncang hebat. Yang terakhir yaitu alasan penghapusan penuntutan. Alasan penghapusan penuntutan adalah alasan hukum membuat kejaksaan menghentikan proses penuntutan terhadap terdakwa, meskipun perbuatan yang dilakukan terdakwa bisa saja termasuk tindak pidana. Penghapusan penuntutan biasanya dilakukan kepada tahap penuntutan sebelum persidangan, diatur dalam KUHP atau Kitab-Kitab Undang Hukum Acara Pidana Pasal 20 dan 21. Penghapusan penuntutan dilakukan karena pertimbangan hukum atau kemanusiaan, bisa karena perbuatan bukan pidana, bisa karena kepentingan umum atau keadilan, bisa karena perdamaian atau berdasarkan ketentuan. Alasan penghapusan pidana menurut Undang-Undang berlaku umum. 1. Ketidakmampuan bertanggung jawab dalam pasal 44 KUHP, yang mana pelaku sedang sakit jiwa atau mengalami gangguan mental saat berbuat sehingga tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, termasuk ke dalam alasan pemaaf. Yang kedua, daya paksa atau overmatch dalam pasal 48 KUHP, yang mana pelaku dipaksa oleh keadaan atau ancaman yang tidak bisa dihindari sehingga tidak punya pilihan lain, termasuk ke dalam alasan pemaaf. Yang ketiga adalah keadaan darurat atau not to stand, yang mana pelaku memilih melakukan pelanggaran kecil untuk mencegah bahaya yang lebih besar, termasuk ke dalam alasan pembenar. Yang keempat adalah pembelaan terpaksa atau notwear, terdapat dalam pasal 49 ayat 1, yang mana pelaku membela diri, harta, atau kehormatannya dari serangan yang nyata dan terjadi saat itu juga, termasuk ke dalam alasan pembenar. Yang kelima, pembelaan terpaksa melampaui batas atau notwear excess, yang mana terdapat dalam pasal 49 ayat 2, yaitu pembelaan diri yang dilakukan secara berlebihan karena panik atau ketakutan hebat, termasuk ke dalam alasan pemaaf. Yang keenam adalah menjalankan perintah jabatan yang sah, terdapat dalam pasal 51 ayat 1, yang mana pelaku melakukan tindakan berdasarkan perintah jabatan berwenang yang sah, termasuk ke dalam alasan pembenar. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah perintah atasan yang disangka sah, termasuk ke dalam pasal 51 ayat 2, yang mana perintah sebenarnya tidak sah, tetapi pelakunya menyangka bahwa perintah itu sah, termasuk ke dalam alasan pemaaf. Materi yang terakhir adalah alasan penghapusan pidana di luar undang-undang, yang mana alasan untuk menghapus pidana di luar undang-undang ini telah diakui secara legal dan meliputi dua kategori utama. Pertama, ada sifat melawan hukum material fungsi negatif, di mana tindakan tertentu dapat kehilangan karakternya yang melawan hukum berdasarkan prinsip keadilan dan hukum tidak tertulis. 3 faktor yang membuat ini berlaku adalah
tidak ada kerugian bagi negara, kepentingan publik tetap dilindungi, dan terdakwa tidak memperoleh manfaat. Kedua, tidak ada kesalahan atau alasan pemaaf, di mana seorang pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman jika tidak ada kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya memenuhi unsur kejahatan. Alasan penghapusan pidana juga bisa bersumber dari hukum disiplin pendidikan, di mana guru atau orang tua tidak dapat dikenakan undang-undang tertentu saat mendidik anak, meskipun ada batasan. Persetujuan antara pihak juga dapat menghapus tuntutan pidana dalam situasi tertentu, asalkan tidak melanggar tujuan perlindungan hukum. Selain itu, hukum karena jabatan menjelaskan bahwa tindakan medis oleh dokter, meskipun mungkin dapat merugikan, tidak dijatuhi hukum pidana karena hak jabatan. Ada 3 teori yang menjelaskan alasan penghapusan pidana. Yang pertama adalah teori hukuman yang tidak perlu berfokus pada manfaat hukuman sebagai pencegahan kejahatan. Yang kedua adalah teori tingkat kejahatan, yaitu menganalisis tingkat kejahatan yang lebih ringan dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari tindakan. Dan yang terakhir adalah teori pembelaan yang perlu mencakup pembelaan diri dan perlindungan terhadap kehormatan, dan tujuannya menjaga keselamatan jiwa dan fisik.